STY, dua dunia. Dulu Shin Tae-yong membangun timnas Indonesia dengan waktu yang sangat terbatas. Pemain datang dari klub berbeda, lalu harus cepat memahami standar fisik, disiplin, dan cara bermain. Sekarang di Persija, situasinya berbeda. Ia punya ruang kerja harian yang lebih panjang untuk membentuk detail tim. Era timnas dimulai dari perubahan standar. Di level nasional, STY tidak punya banyak waktu untuk eksperimen panjang. Karena itu, fondasi paling cepat yang ia bangun adalah fisik, mental, dan kedisiplinan. Dari sini publik mulai melihat identitas baru, timnas yang lebih berani, lebih rapat, dan lebih tahan tekanan. Tantangan terbesar di timnas adalah waktu latihan yang terbatas. Pemain berkumpul hanya dalam window internasional, sementara lawan besar sudah menunggu. Sistem harus dijelaskan cepat, latihan harus padat, dan setiap detail harus langsung masuk. Tidak ada ruang terlalu panjang untuk membangun kebiasaan seperti di klub. Pressing versi Garuda lahir dari tuntutan intensitas tinggi. STY ingin pemain berani naik, menjaga jarak antar lini, dan bereaksi cepat saat bola hilang. Tapi pressing tidak cukup hanya berlari. Semua pemain harus paham kapan menekan, kapan menutup ruang, dan kapan menjaga bentuk tim. Di timnas, setiap persiapan laga besar terasa seperti ujian singkat. Lawan kuat, waktu pendek, dan tekanan publik sangat besar. Karena itu STY sering harus memilih solusi paling praktis. Siapa paling siap secara fisik, siapa cepat menangkap instruksi, dan siapa bisa menjaga fokus di momen penting. Latihan fisik Garuda ditempa bukan hanya untuk membuat pemain kuat berlari. Tujuannya lebih dalam, pemain harus kuat duel, kuat sprint berulang, dan tetap konsentrasi sampai menit akhir. Standar ini kemudian menjadi salah satu ciri kerja STY yang paling mudah dikenali publik Indonesia. Babak baru di Persija membuka konteks yang berbeda. Di klub, STY tidak hanya bekerja untuk satu turnamen atau satu window internasional. Ia harus membangun tim untuk satu musim penuh. Artinya, pekerjaan bukan cuma soal starting 11, tapi juga rotasi, kedalaman skuad, dan progres pemain muda. Kontrol STY di Persija bisa jauh lebih panjang. Ia bisa mengatur microcycle latihan, recovery, meeting taktik, dan evaluasi harian. Detail seperti posisi tubuh saat menerima bola, timing lari, dan komunikasi antar pemain bisa diulang berkali-kali sampai menjadi kebiasaan. Training camp membuat skuad Persija masuk dalam satu ritme. Pemain tinggal, makan, latihan, dan pulih dalam jadwal yang sama. Di situ chemistry bisa tumbuh dari hal kecil. Bukan hanya lewat pertandingan, tapi dari pengulangan passing, komunikasi, dan respons terhadap instruksi pelatih. Fisik Persija mulai dibangun dari latihan gym dan conditioning. Fondasinya jelas, pemain harus siap menjaga intensitas selama 90 menit. Untuk gaya STY, fisik bukan pelengkap. Fisik adalah dasar agar pressing, transisi, dan konsentrasi tak mudah turun saat pertandingan makin berat. Taktik di level klub bisa dibuat lebih detail. STY punya kesempatan mengulang pola build-up, pressing trigger, dan transisi sampai pemain tidak lagi berpikir terlalu lama. Disinilah perbedaan besar dengan timnas. Klub memberi ruang untuk membangun otomatisasi dari hari ke hari. Game model Persija mulai terlihat lewat possession dan pressing. Tim harus kompas saat menguasai bola, tapi juga cepat bereaksi ketika kehilangan bola. Kalau detail ini berhasil, Persija bisa punya identitas yang lebih stabil, bukan hanya agresif, tetapi juga terstruktur. Jadi perbedaannya jelas. Di timnas, STY mengejar solusi cepat dengan waktu terbatas. Di Persija, ia dituntut membangun struktur yang bertahan sepanjang musim. Dua pekerjaan ini sama-sama berat, tapi cara mengelolanya berbeda. Negara membutuhkan adaptasi cepat, klub membutuhkan konsistensi harian. Persija bisa menjadi proyek yang lebih dalam untuk STY. Dengan latihan rutin, setiap pemain bisa dikoreksi lebih spesifik. Cara bergerak, cara menekan, dan cara mengambil keputusan bisa dipantau terus. Jika proses ini berjalan, dampaknya bukan hanya terlihat di satu laga,
tapi sepanjang musim. Ujian sesungguhnya tetap ada di kompetisi. Pertanyaannya sederhana. Apakah standar STY yang dulu terlihat di timnas bisa diterjemahkan menjadi Persija yang stabil? Jika iya, Persija bukan hanya punya pelatih besar, tapi juga arah permainan yang lebih jelas dan lebih konsisten.